إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah azzakumullah, hari ini banyak saudara-saudara kita yang cinta kepada Islam dan kaum muslimin meratapi 7 kata yang dicoret pada tanggal 18 Agustus 1945. 7 kata itu berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tentu ini kalimat yang bagus atas usul warga-warga bagian timur, maka dicoret, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Perlukah ini diratapi? Yang jawab, tidak perlu. Tidak perlu, sudah. Tidak usah kita mengenang sejarah dengan menangisi, kemudian berontak, kemudian bikin perkumpulan supaya kalimat Islam itu menjadi formal. Tidak perlu. Kenapa? Karena yang penting masjidnya penuh dengan jamaah kaum muslimin. Yang penting perempuan-perempuan muslimah semua menutup aurat. Yang penting kaum muslimin meninggalkan riba, meninggalkan zina, meninggalkan judi, meninggalkan khamar. Sami'na wa ata'na terhadap qala Allah wa qala Rasul. Formalitas tulisan tidak begitu penting. Ingat, Nabi alaihi salatu wassalam ketika sudah 100% menguasai Madinah, 3 Yahudi di Madinah, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, hengkang dari Madinah, keluar dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Apa kata Nabi? Apa yang beliau umumkan? Saudara-saudara, mulai hari ini kita punya negara Islam, Daulah Islamiyah, negara Islam Madinah. Beliau mengucapkan seperti itu? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena formalitas itu tidak begitu penting, judul itu tidak begitu penting. Yang penting praktek sehari-hari. Mau negara Pancasila, mau negara sekuler, tetapi berjamaah sholat subuh tidak jauh berbeda dengan jamaah sholat Jumat. Padahal negaranya negara sekuler misalnya. Penawaran ribawi nggak laku, kaum muslimin takut riba. Yang jual khamar nggak laku, kaum muslimin takut kepada Allah, taat pada Nabi alaihi salatu wassalam. Dukun-dukun, jimat-jimat nggak laku, kaum muslimin bertauhid. Padahal judulnya negara Pancasila, negara UUD 45, negara sekuler, negara apalah. Antum mau seperti Iran, Republik Islam Iran, luar biasa judulnya. Antum tahu isinya? Kalau kita labbaika Allahumma labbaik, mereka bilang labbaika ya Husain. Mau seperti itu? Bukan Allah yang disembah, Husain disembah. Waliyadzubillah. Sementara menamakan negaranya dengan negara Republik Islam Iran, isinya penuh dengan syirik. Kita menyambut panggilan Allah, dia menyambut panggilan Husain. Innalillahi waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Mau judul yang bagus seperti itu, isinya ancur-ancuran.
wajib bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapa? Kita semua. Tidak usah menuntut ini dan itu. Berdakwah, ajak saudara antum, ajak keluarga antum, ajak teman-teman antum untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Selesai. Tidak usah menuntut negara ini. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya? Pemimpin yang adil, pemimpin yang baik. Kalau kita semua adil, kalau kita semua baik, mustahil kita punya pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah kalau kita jauh dari adil, jauh dari amanah. Keadaan pemimpin itu cerminan dari rakyat. Oleh karena itu yang paling penting perbaiki siapa? Pemimpin apa? Rakyat. Rakyat, bukan pemimpin. Pemimpin cerminan. Kenapa Presiden Amerika dari dulu sampai hari ini semuanya Nasoro? Ya karena mayoritas rakyatnya Nasoro. Kenapa Presiden Indonesia dari dulu sampai hari ini semuanya Muslim? Karena mayoritas kaum muslimin, mayoritas rakyatnya Muslim. Kenapa Presiden Indonesia Muslimnya seperti itu? Ya kita rakyat Muslim seperti itu. Jadi kita betul-betul yakin bahwa yang penting keadaan rakyat. Apa kita lupa dalilnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kecuali bangsa itu yang merubah dirinya. Jadi yang disuruh dirubah siapa? Bangsa itu, bukan pemimpin. Mau diganti lagi, diganti lagi, diganti lagi, diganti lagi, tapi kita masih seperti ini. Malas-malasan, korupsi di mana-mana, korupsi waktu, bohong, bukan jalanan, dia bikin jalanan, lawan arah, lawan arus. Kita tidak taat kepada aturan seperti itu, akan diberi pemimpin yang juga tidak taat kepada aturan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, sudah berapa kali kaum muslimin berusaha untuk sebuah formalitas agar ada kata-kata Islam di negara ini, minimal negara Islam Indonesia, ya, dari mulai DI, TII, Kahar Mudaka, peristiwa Tanjung Priok, Wai Jepara, dan seterusnya dan seterusnya. Coba lihat apa kebaikan yang didapat dari itu semua. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Yang muncul justru keburukan. Walillahilham, tahun 2000 ke sini banyak yang sadar. Nggak usah pakai formalitas Islam menuntut negara. Tuntutlah diri kita, keluarga kita untuk menegakkan syariat Islam sebagaimana ucapan Syekh Al-Albani. Qum daulatal Islam fi anfusikum. Tegakkan daulah Islamiyah di mana? Di diri kita, di diri kalian. Ku anfusakum wa ahlikum nar tuqam lakum fi ardikum. Setelah itu akan tegak di negerimu. Maka ketika keluarga muslim tidak ada yang nyukur jenggot, tidak ada yang keluar rumah tanpa jilbab, istri-istrinya, anak perempuannya, tidak ada yang bermain riba, tidak ada yang bermain dukun. Kita saksikan Allah akan berikan pemimpin, akan muncul seorang wali kota misalnya yang berpegang pada sunnah Nabi, kemudian seorang gubernur. Tidak mustahil nanti ada presiden, para menteri yang menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Dimulai dari siapa? Dari kita, bukan dari atas. Lihat para nabi, para rasul memulai dakwah dari siapa? Dari orang-orang kecil, orang-orang miskin, para budak. Ini jawaban Abu Sufyan ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius. Kebanyakan pengikut dia Muhammad yang mengaku sebagai nabi itu siapa? Orang-orang besar, berpangkat, pemimpin, apa orang rendahan? Dijawab orang rendahan. Para budak, orang-orang miskin. Begitulah mengawali dakwah.
bukan dari atas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.